Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman MAPSI yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Arkan. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang perjalanan dakwah Sunan Kalijogo. Sebelum melanjutkan cerita, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita aturkan salam serta salawat kepada Nabi junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang, dan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Teman-teman tentunya penasaran, siapa Sunan Kalijogo? Sunan Kalijogo merupakan salah satu dari Wali Songo. Siapakah itu Wali Songo? Wali Songo adalah para wali yang menyebarkan agama Islam di bumi kita ini, terutama di Tlatah Jawa. Sunan Kalijogo alias Raden Said, anak dari Adipati Tuban, Tumenggung Wilotikto. Ia dikenal sebagai budayawan dan seniman seni suara, seni ukir, hingga seni busana. Ia juga menciptakan aneka cerita wayang yang bercorak keislaman. Sebelum menjadi ulama, Sunan Kalijogo pernah menjadi perampok atau begal. Bahkan, ia juga pernah merampok Sunan Bonang. Peristiwa tersebut terjadi saat Sunan Kalijogo masih berusia muda. Sunan Kalijogo juga dikenal kerap melakukan tindak kekerasan. Ketika aksi yang dilakukan Sunan Kalijogo diketahui oleh ayahnya, Tumenggung Wilotikto pun marah, malu dan merasa namanya tercoreng karena kelakuan buruk sang anak. Ia lantas mengusir Sunan Kalijogo dari rumah mereka. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah Sunan Kalijogo membongkar gudang Kadipaten untuk membagikan bahan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena saat itu masyarakat Tuban hidup sangat memprihatinkan lantaran adanya upeti tambahan musim kemarau panjang. Kendati sudah diusir dari Tuban, Sunan Kalijogo tidak berhenti melakukan aksi perampokan itu. Bahkan ia juga merampok orang-orang kaya di Kadipaten Tuban. Mengetahui hal itu, ayahnya marah. "Kenapa kau mencuri? Memalukan." "Ampun ayah, saya melakukan karena saya kasihan rakyat banyak yang kelaparan." Akhirnya Sunan Kalijogo tak dihukum, dipukul tangannya pakai rotan, dan Sunan Kalijogo kembali diusir. Kali ini ia disuruh angkat kaki dari wilayah Kadipaten Tuban. Mau tahu cerita selanjutnya? Nah teman-teman, setelah Sunan Kalijogo keluar dari daerah Tuban, ia tidak menghentikan hasil perampokan itu. Bahkan Sunan Kalijogo tega meminta seorang harta yang sepuh. Saat itu Sunan Kalijogo bertemu seorang di hutan Jatiwangi. Diketahui dia adalah Sunan Bonang. Sunan Kalijogo tidak mengenal orang tua tersebut. Ia berniat untuk membegalnya. Sunan Bonang pun menolak permintaan itu. Sunan Kalijogo merebut tongkat yang berlapis emas itu, yang menyebabkan Sunan Bonang tersebur dan tidak sengaja mencabut rumput. Dan seketika Sunan Bonang menangis. "Kenapa Kanjeng menangis? Ini saya kembalikan tongkatnya." "Aku menangis bukan karena tongkat yang kau ambil. Yang aku tangisi rumput ini. Karena aku telah berbuat dosa. Aku mencabutnya tanpa suatu kebutuhan. Bila untuk pakan ternak tidak mengapa, tapi ini sia-sia. Sungguh itu sebuah dosa." Sunan Kalijogo meminta maaf dan bertobat. Lantaran Sunan Bonang menasihatinya dan menunjukkan kesaktiannya, yaitu mengubah buah pohon aren menjadi emas. Pertemuan tersebut menjadi Sunan Kalijogo bertobat dan meminta agar diperbolehkan menjadi muridnya. Sunan Bonang pun menerima permintaan tersebut, tapi Sunan Bonang mengajukan suatu
Raden Said diberi nama Sunan Kalijogo. Nah teman-teman, dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perbuatan yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik dan kita harus menjaga